Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan channel Dapur Ijo. Nah, di video kali ini saya tidak akan membuat tutorial tentang masak atau apa gitu ya. Tapi saya akan berkenalan dengan teman semuanya yang selama ini hanya taunya tangan saya aja yang tulek-tulek, ngulek-ngulek apa gitu ya. Tapi kali ini perkenalkan, nama saya Sri Agustini. Saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, umur saya 56 tahun. Nah, awal mula saya tertarik dengan YouTube. Waktu saya nonton YouTube, ada tutorial tentang bagaimana sih cara membuat channel. Terus saya jadi tertarik ya. Saya menyuruh anak saya untuk dibuatkan channel. Padahal waktu itu saya belum tahu apa-apa tentang channel di YouTube. Yang saya tahu katanya kalau di YouTube itu bisa mendapatkan penghasilan. Nah, setelah saya banyak belajar di YouTube, akhirnya saya memberanikan diri untuk dibuatkan channel oleh anak saya dan dibuatkan logo Dapur Ijo itu. Nah, selanjutnya saya mulai membuat video. Video pertama saya itu sebenarnya tentang itu loh, apem selong itu ya. Tapi karena waktu itu anak saya pernah janji mau mengedit video-videonya, akhirnya saya menunggu. Ternyata nggak diedit-edit terus. Karena apa? Karena kesibukan anak-anak saya. Akhirnya saya mulai belajar sendiri, cari-cari tahu di YouTube bagaimana sih cara ngedit video. Nah, sedangkan saya nggak bisa membuka laptop. Akhirnya saya tanyakan lagi, bagaimana cara mengedit video di YouTube lewat HP. Akhirnya begitu banyak tutorial-tutorial yang saya temukan dan saya mencari yang saya pas, yang buat saya, yang bisa saya mengerti. Akhirnya saya buatlah video pertama saya dan itu saya edit sendiri pakai aplikasi KineMaster. Dan yang waktu itu saya juga nggak tahu kalau aplikasi KineMaster itu harus mendownload dulu. Saya cari di aplikasi saya kan nggak ada. Terus gimana ini? Akhirnya di-download. Setelah jadi, terus saya cari lagi gimana cara bikin ngedit videonya dengan KineMaster. Dan semua itu saya tulis di buku ya. Nah, semua apa yang saya tanyakan di YouTube itu saya tulis di buku saya ini. Jadi buku saya ini isinya itu macam-macam, mulai dari resep-resep, pertanyaan saya ke YouTube, dan semuanya yang berhubungan dengan tutorial-tutorial itu saya catat di sini supaya saya bisa mudah untuk mempelajarinya. Nah, dengan susah payah akhirnya saya berhasil menyelesaikan video saya yang pertama. Nah, tapi dari situ nggak langsung jadi ya, karena waktu itu saya masih bingung, gimana sih kalau di video itu kan ada ya yang tampilannya di depan itu kayak apa gitu. Sedangkan saya tuh nggak tahu gimana nanti yang tertera di situ kan cuman tutorial saya tentang ngudek-ngudek apa gitu. Akhirnya saya tanya lagi di YouTube, gimana sih cara membuat tampilan depan video. Nah, ternyata di situ muncul itu, oh cara membuat thumbnail. Walah, wong ngono ya ora ngerti lho lek thumbnail jenenge. Tapi akhirnya saya belajar dan akhirnya saya bisa membuat thumbnail ya mungkin sebisa saya ya karena baru pertama kali. Akhirnya selesai sudah thumbnail yang saya buat juga videonya. Nah, setelah selesai maka tinggal video itu mau saya upload. Mau ngupload pun saya juga belum tahu caranya. Akhirnya saya browsing lagi, bagaimana sih cara upload video di YouTube. Maka saya cari lagi tutorial sambil belajar. Padahal itu videonya sudah siap gerak loh. Nguploadnya belum tahu caranya. Nah, setelah itu saya tulis semuanya yang di buku itu, langkah-langkah apa saja. Kalau mau upload video itu langkah-langkahnya gimana, semuanya saya tulis. Akhirnya dengan susah payah saya berhasil juga ngupload video saya pertama, yaitu bukan apem selong tapi ya. Yang saya upload pertama adalah kue coro bikang mawar. Nah, waktu saya upload video pertama itu malam hari. Nah, paginya itu, ya Allah, saya itu sedih. Kenapa? Yang nonton itu loh cuma 1, 2 gitu aja. Tapi lama-lama ya mungkin baru pertama orang belum kenal channel saya ya. Akhirnya saya nggak patah semangat. Saya buat video yang kedua, yaitu apem selong itu. Terus setelah saya upload, ya agak lumayan lah sang nonton. Akhirnya dari situ saya pun mulai browsing-browsing lagi. Gimana sih kok video saya itu nggak ada yang nonton? Gimana caranya penonton menemukan video saya? Akhirnya saya mulai panik. Karena panik, saya itu sudah saya upload saya sebarkan video-video saya itu ke teman-teman saya, minta tolong di subscribe atau apa saja. Tapi setelah
beberapa lama saya itu mulai mikir-mikir ya, dimana setelah saya melihat tutorial-tutorial kalau kita itu menyebarkan video kita ke teman-teman atau kita minta apa di subscribe itu kurang bagus untuk retensi penontonnya. Akhirnya saya mulai belajar lagi dan saya pokoknya terus saja upload video, bikin tutorial ya, walaupun masakannya cuman gitu-itu aja. Tapi alhamdulillah lama kelamaan sudah mulai banyak subscribe-nya dan penontonnya juga sudah lumayan banyak. Akhirnya saya mulai semangat lagi untuk membuat videonya. Nah, setelah saya menunggu beberapa lama sambil saya selalu upload video, selang 3 bulan itu alhamdulillah saya sudah mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, pada tanggal 10 September itu saya sudah mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, dan tanggal 11-nya saya mengajukan monetisasi ke pihak YouTube. Dan setelah ditinjau tanggal 13, hanya berselang 2 hari, saya langsung diterima sebagai partner YouTube. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya perjuangan saya nggak sia-sia ya Allah. Saya senang banget. Nah, karena itu saya tuh langsung mendatangi tetangga saya tadi itu ya. Kalau saya mendapat email dari YouTube, tapi saya kan nggak tahu itu emailnya itu bahasa Inggris, saya itu nggak tahu bahasa Inggris, isinya ya Jawa. Karena itu saya langsung datangi ke tetangga saya itu, minta dibacakan itu emailnya itu isinya apa. Ternyata saya sudah diterima dijadikan partner YouTube, dan untuk selanjutnya saya minta ditolong ke tetangga saya itu bagaimana langkah-langkah selanjutnya, mau verifikasi apa itu saya semuanya minta tolong sama dia, karena saya nggak tahu apa-apa tentang bahasa Inggris, dan semuanya itu yang di YouTube itu semuanya bahasa Inggris. Akhirnya setelah itu saya dikasih tahu kalau harus verifikasi KTP. Terus saya ambil KTP, saya kasihkan, terus juga nama apa channel saya. Nah, mengapa kok saya ke tetangga saya itu? Karena dia itu sudah mempunyai channel yang lebih dulu ya, dan channelnya itu sudah berhasil, dan saat ini ya sudah ratusan ribu subscribernya. Jadi saya minta tolong apa-apapun yang saya berhubungan dengan YouTube, saya minta tolong kepadanya. Nah, waktu itu setelah verifikasi KTP, disuruh mendaftarkan Google AdSense. Akhirnya didaftarkan Google AdSense. Nah, waktu pendaftaran Google AdSense itu tanggal 27 September. Dan Google AdSense-nya itu datang tanggal 18 Oktober. Ya Allah, ini belum 1 bulan dan sudah datang. Akhirnya saya senang sekali karena menerima surat dari Google AdSense. Oke, ini dia surat cinta dari Google AdSense yang selama ini ditunggu-tunggu sama semua YouTuber yang baru merintis karir ya. Nah, di sini tertera nomor PIN yang akan kita kirimkan ke pihak YouTube untuk kemudian bisa kita verifikasi kita memakai pembayaran pakai bank apa gitu. Nah, setelah semuanya beres dan saya sudah pernah dikirimi transferan dari YouTube berapa rupiah gitu, akhirnya kan kita kebalas ke sana ya, verifikasi bahwa apa yang dikirimkan itu sudah sampai. Nah, berarti pihak Google itu sudah mengetahui untuk nantinya setiap pengiriman gaji akan dikirim ke rekening ini. Nah, selanjutnya tinggal menunggu sampai $100 baru kita bisa terima gaji ya, baru bisa ditransfer ke rekening kita. Nah, waktu itu saya terima gaji pertama saya di bulan Desember. Ya, masih lumayan lah, meskipun di atas batas ambang minimal dari pihak YouTube. Tapi saya bersyukur karena saya selama ini perjuangan saya nggak sia-sia. Nah, setelah itu saya terus upload video, walaupun saya belum bisa terima gaji setiap bulan. Untuk gaji selanjutnya itu saya hampir 4 bulan baru dapat gajian ya. Karena saya memang jarang upload video. Karena kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga juga cukup menyita waktu. Tapi semuanya itu saya jalani dengan apa adanya. Dengan terus belajar dan membuat video semampu saya. Oke teman semuanya, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan seputar perjalanan nge-YouTube saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasikan teman-teman yang mau membuat channel
yang selama ini masih maju mundur gitu ya. Lakukan saja buat channel dan upload video. Kita sama-sama belajar, kita bisa sharing melalui komen-komen teman-teman semua, agar saya juga bisa memperbaiki video-video saya dan juga bisa saling bersilaturahmi yang lebih baik karena kita sudah saling mengenal. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat berjumpa kembali dengan video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan buat yang sudah subscribe channel saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum, ayo subscribe dulu, gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.